Halo guys, balik lagi di YouTube channel Gus Ali. Jadi kali ini sudah ada Arai Tour Cross 5 atau di tempat lain tuh disebutnya Arai X5 atau Tour X5 atau Arai Tour X5. Jadi emang tiap negara beda-beda. Tapi kok di Indonesia orang lebih sering menyebutnya dengan Arai Tour Cross 5. Jadi gue baru aja beli helm ini sekitar beberapa bulan yang lalu dan udah gue pakai ke beberapa tempat juga. Jadi di sini gue akan sharing-sharing tentang mengapa beli Arai Tour Cross 5 dan gimana pemakaiannya. Simak video sampai habis. Jadi bisa dilihat sendiri Arai Tour Cross 5 yang sudah terpasang dengan beberapa mounting. Ada mounting yang gue beli dari online, habis itu ada yang juga dari online. Nah ini yang chin mount terpasang di depan dan sudah terpasang Pektalk Edge juga. Jadi emang pas ngambil helm ini itu emang jadi gini, gua ngambil tuh helm itu tuh pas beli itu nggak langsung dipakai, masih ada pelindung visornya. Sebenarnya itu ada tuh di situ tuh kalau kalian lihat itu ada tuh pelindung visor itu Tour Cross 5 terpasang. Nggak tuh yang bawah tuh, yang bawah. Nggak itu loh, lihat kaca atas. Nah tuh terpasang di situ tuh. Jadi sebenarnya itu udah dilepas pelindung visornya, tapi waktu itu pas Mbak ngerapin kamera ditaruh di situ jadi stiker, agak random sih emang. Oke, berlanjut lagi ceritanya. Jadi gua ngambil nih helm waktu itu emang gua dari dulu seneng sama Arai Tour Cross dari yang 3 yang gua tahu. Jadi teman gua ada yang pakai Tour Cross 3, pas gua coba, wow, nih helm enak banget. Habis itu gua juga nyoba Arai RX7X, wow, enak banget juga. Tapi karena gue peruntukannya untuk kepingin helm yang dipakai touring, dan Arai Tour Cross ini juga bisa untuk jadi full face biasa, bisa juga untuk dilepas jadi helm enduro, dan juga bisa dipakai untuk helm adventure juga ya dengan atasnya ini gitu. Sampailah kepingin ini, pas ngelihat harganya cukup agak kaget ya. Emang ternyata helm ini harganya cukup lumayan. Untuk helm-helm yang biasanya kita bahas gitu, itu kan di range harga 3-5 jutaan gitu. Dan helm yang paling lama gue pakai dengan harga yang lumayan itu si Bell SRT modular yang harganya kalau nggak salah sekarang 6 jutaan. Nah, Arai Tour Cross ini adalah salah satu helm yang cukup paling mahal yang gue pakai di harga 11 jutaan. Nah, kenapa kok sampai gue mau mengeluarkan 11 jutaan untuk helm ini? Karena memang secara kualitas Arai sedunia udah ketahuan lah, sejarahnya udah ajib. Habis itu juga udah ketahuan sendiri bagaimana pembuatannya secara detail. Arai Shoei gitu-gitu kan emang Jepang itu gila banget. Secara sertifikasinya aja juga luar biasa. Dan saat dipakai fittingnya juga mantap. Nah waktu itu pas gue milih, gue udah seneng, tapi ternyata cuma ada size M. Habis itu dibantu sama Rider Spot untuk dapetin size S. Pas ada size S, coba fitting ajib, langsung bawa pulang. Cuma belum ada motornya yang pas untuk pakai ini. Hasil langsung gue touring bareng The Persepsi dengan helm ini menggunakan PCX. Ternyata menggunakan Matic pun ya cocok-cocok aja pas touring pakai Arai Tour Cross ini. Nah tapi ini kan sedikit cerita, ini spesifikasinya nih. Nah jadi itu spesifikasi singkatnya tadi. Kalau kalian mau lebih lengkapnya lagi, kalian bisa lihat video sebelumnya yang gue bahas 3 helm, itu udah gue bahas singkat. Kalau yang di sini cuma teks, ya kali kalian pause gitu kan. Nah berlanjut lagi, kenapa gue memilih helm ini? Dan gue tidak menyesal karena memang secara pemakaian seenak itu. Gue pertama kali pakai helm secara perjalanan jauh yang gue tidak merasa kesulitan. Jadi kesulitan apa sebenarnya saat touring, saat perjalanan jauh? Helm tuh kalau dipakai jauh, kalau fittingnya nggak pas, kalau longgar bakal bikin leher pegel. Kalau misalkan terlalu kencang bakal bikin kuping lu sakit bahkan sampai merah. Atau yang lebih parah lagi sampai sakit kepala gitu, bahkan bisa migrain gitu-gitu. Nah gue beberapa kali touring, kan sebelumnya gue juga pakai beberapa helm. Gue pakai helm yang lain, gue pakai cukup jauh, ya nggak jauh-jauh, masih ke puncak waktu itu dan pulang, itu kepala gue sakit. Ternyata fittingnya gue salah. Dan setiap brand itu tuh fitting ke orang tuh beda-beda. Ada orang yang cocok sama brand ini, ada orang yang cocok sama brand tertentu gitu-gitu. Cuma Arai ini memang cocok banget untuk kepala-kepala orang Indonesia memang. Jadi secara fittingnya ini kan size S, kecil banget. Tapi ternyata nyaman sekali, cocok sekali. Jadi apakah cocok untuk kita mengeluarkan duit segitu? Menurut gue sangat-sangat worth it. Di harga helm yang untuk seajib ini ya. Helm ini benar-benar lengkap. Secara pandangan visornya aja kalian bisa lihat sendiri luas banget. Pas gue pakai helm ini dan gue pakai helm gue yang satunya, langsung kayak beda banget. Waduh,
kok gue kayak pandangan gue lebih terbatas ya. Tapi kalau pakai ini gue ngelihat keseluruhannya tuh jelas banget gitu loh. Ditambah lagi helm ini dengan busa yang sangat-sangat nyaman untuk perjalanan jauh, jadi gue nggak capek. Kalau busanya nyaman itu tuh faktornya adalah saat keringetan lo nggak bakal terganggu, nggak terlalu panas, empuk, nyaman seperti di bantal. Habis itu juga saat dipakein intercom itu nggak nempel di kuping lo, nggak sakit. Jadi ini sudah pakai intercom aja, memang ada space untuk intercom, jadi nggak nempel. Pas sudah perjalanan jauh pakai ini ketahuan banget. Oh, ini nyaman. Kalau ngomongin kekurangan sih mungkin secara desain gak semua orang cocok sama visor yang terlalu lebar ini. Sama bentukannya emang secara shell kelihatan gede banget. Tapi kalau gue sih kembali ke selera ya. Gue saat ngeliat ini pun juga gue sempat kepikir apa gue ngambil Array Tour Cross 4 aja ya daripada Array Tour Cross 5. Tapi pas ngeliat perbedaan yang jauh dan buka si visornya juga gampang dan lain-lain lah, banyak pertimbangannya. Dan secara harga sendiri cuma beda 2 juta tuh yang Array Tour Cross 4 sama Array Tour Cross 5. Udahlah, coba deh bismillah ngambil yang terbaru aja gitu loh. Walaupun Array Tour Cross 4 juga masih ada yang terbaru gitu. Sampai akhirnya gue ngambil ini. Dan ternyata anak-anak adventure yang orang-orang yang biasa touring yang di Indonesia banyak banget yang pakai Array Tour Cross juga. Dan memang bisa diakui setelah perjalanan yang cukup lumayan, helm ini sangat-sangat worth to buy. Jadi gimana kalau misalkan gue ngasih nilai dari 1 sampai 10 untuk helm ini, gue berani bilang ini helm sampai 10. Gue biasanya ngasih helm tuh paling senyaman-nyamannya 8, tapi ini gue bilang 10. Karena emang dalam sejarah gue 8 tahun ngevlog, satu-satunya helm yang fittingnya paling pas dan paling nyaman di gue, ya ini. Yang kedua adalah Bell Qualifier, waktu gue pakai solo. Jadi ini yang pertama yang fittingnya enak. Karena emang kalau gue fittingnya emang agak susah. Size S itu susah banget nyarinya. Ini pun per tahun cuma datang 2 apa katanya, kalau nggak salah. Size S ya, bukan yang tipe ini doang. Kalau size M gitu malah banyak. Kenapa cuma size S? Karena di Indonesia tuh jarang yang beli size S gitu. Rata-rata pakai ukuran M atau L atau XL juga cukup laku sih. Jadi gitu, kalau gue urutkan ini salah satu helm, enggak sih, nomor 1 helm yang paling nyaman yang gue miliki saat ini. Dan kedepannya bakal ada suatu review yang menghubungkan helm ini dengan motor yang kita ambil. Jadi pokoknya motornya itu warnanya juga persis kayak helm ini. Kebetulan juga warna helmnya ada ini. Dan nanti bakal cocok banget deh pokoknya. Nanti bakal ada touring-touring yang lebih jauh lagi dengan Array Tour Cross 5. Dan ini video ini gue tekankan bukan endorse. Gue pure beli, gue pure seneng sama produknya. Dan gue ngomong apa adanya, emang seajib itu. Senyaman itu. Dan emang yang pertama problemnya sih ya masalah mounting gitu. Dia ke depan tuh nggak bisa pakai mounting yang diikat gitu. Udah itu dong problemnya, tapi sisanya aman. Jadi itu sedikit pembahasan tentang Array Tour Cross 5. Kenapa gua membeli Array Tour Cross 5. Seperti yang kalian lihat, ini bukan review. Review tadi cuma teks lewat doang. Kalau mau review lengkapnya, cek video gue sebelumnya di mana kita membahas 3 helm terbaik di 2024. Jadi itu aja dari gua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ride safe as always. Goodbye.